mendengar seperti suara orang berjalan. Itu tuh sekitar jam 7 malam. Ketika Ilo mengutarakan ini kepada orang tuanya tidak setuju. Tapi ketika Ilo melihat bapaknya ini marah karena Ilo bilang ingin pindah agama, dia malah merasa senang karena bisa membuat bapaknya ini berusaha masuk ke area sensitifnya si Ilo. Ilo waktu itu sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dia tuh menangis meronta-ronta dan dia ingat. Dia waktu masuk ke kamar itu ingat adiknya pernah bilang, adiknya ini menaruh arit dan juga belakas di bawah tempat tidur untuk berjaga-jaga. Ilo pun langsung menendang wajah bapaknya. Sampai-sampai saat Ilo berhasil menendang wajah bapaknya ini kan jatuh ya. Dan Ilo tuh anduknya ini sudah terlepas, teman-teman. Ilo ini sudah dalam keadaan tidak memakai sehelai benang pun. Di sana bapaknya Ilo yang kesakitan kemudian melihat Ilo yang tidak memakai sehelai benang tuh kayak kesurupan gitu, terus mau tahu. Ilo langsung kayak menunduk dan mengambil belakas. Belakas ini di kepala bagian belakang bapaknya dan bapaknya bersimpul darah dan pingsan. Di sana Ilo berpikir apakah bapaknya ini masih bernapas. Ketika Ilo memegang hidung bapaknya, ternyata bapaknya masih bernapas. Ilo panik, ini bagaimana? Belakas yang dipakai untuk memukul kepala bagian belakang bapaknya ini disembunyikan oleh Ilo di bawah kasur. Ya, di bawah kasur. Dan waktu itu Ilo ini berakting seolah-olah dia tidak tahu apapun ya. Dia pun berlari ke tempat orang yang punya acara dan memanggil ibunya. Ilo bilang apa yang terjadi. Ilo menceritakan apa yang sudah dia lakukan kepada ibunya semeton. Ibunya kaget dan langsung mengajak Ilo untuk pulang. Jarak dari keluarga yang punya acara ini cuma sekitar 10 menitan dari rumahnya Ilo. Ilo dengan ibunya ini naik mobil, kemudian pulang ke rumah. Di sana dia melihat bapaknya ini masih pingsan dengan kepala bersimpah darah. Ibunya Ilo malah bersikap sangat santai dan bilang, kita bawa dia ke rumah sakit. Ibunya tidak berkomentar apapun. Ilo waktu itu takut banget sama Dia takut banget jangan-jangan ibunya kelapor polisi atau apapun tuh. Setelah itu bapaknya ini dinyatakan koma selama 3 hari. Selama itu Ilo diminta oleh ibunya jangan bilang ini kepada siapapun. Ibu tidak mau kamu kenapa-napa. Ibunya menangis dan meminta maaf kepada Ilo dan juga kepada anak-anak perempuannya. Ternyata semeton tahu nggak? Ternyata selama ini bapaknya Ilo ini sudah berkali-kali ketahuan punya cem-ceman di luar. Nak bajang, nak jendes, kurnan timpal, nak tua, dadong-dadong, tante-tante, pokoknya semuanya. Keluarganya Ilo ini kan adalah keluarga yang terpandang dan salah satu keluarga terkaya di desanya. Ibunya Ilo ini selalu berusaha menutupi kesalahan suaminya ini dengan cara memberikan uang kepada orang-orang yang pernah dibegitukan oleh suaminya. Dan ketika dia tahu kalau putri pertamanya kan waktu Ilo pertama kali mengadu, sebenarnya dia itu sudah sangat marah dan berpikir bagaimana caranya membalas suaminya ini gitu loh semeton. Karena ternyata ibunya Ilo juga sudah tidak bisa lagi menoleransi apa yang dilakukan oleh suaminya. Ya. Dan ibunya Ilo ini meminta maaf kepada Ilo dan juga kepada adik-adiknya, tolong maafkan ibu. Di sana Ilo akhirnya mengerti kenapa ibunya selama ini seolah-olah bersikap sangat tenang, tapi padahal ibunya sedang berusaha melindungi nama baik keluarga, melindungi anaknya juga. Setelah hari itu ayahnya tersadar dan ayahnya tidak mengatakan apapun. Ilo juga diam. Nah, saat di kamar sakit ini ibunya ini bertanya kepada bapaknya di depan Ilo dan juga di depan keluarga besar. Bapak kenapa? Bapaknya tidak bilang apa-apa. Mungkin bapaknya ini takut mungkin ya. Kalau dia bilang dia mendapatkan luka ini dari Ilo, mungkin dia takut Ilo akan juga membongkar apa yang sudah dia lakukan kepada anaknya. 2 minggu berlalu bapaknya pulang semeton. Dan tahu nggak semeton? Akibat itu bapaknya ini dinyatakan tidak bisa bergerak dengan leluasa. Dan entah kenapa bapaknya ini tiba-tiba punya tekanan darah tinggi dan bapaknya ini sakit-sakitan. Ke kamar mandi bapaknya ini harus dipegang, makan harus disuapin. Pokoknya bapaknya ini tidak bisa beraktivitas dengan normal. Saat kejadian ini bapaknya ini mungkin berumur baru sekitar 60 tahunan semeton. Saat bapaknya ini dalam keadaan seperti itu, entah kenapa Ilo kok merasa sangat bahagia semeton. Dan Ilo bertanya kepada saya, Mbok tuh, apakah salah saya kalau merasa bahagia melihat bapak saya seperti itu? Sekarang dia sudah tidak bisa bergerak dengan leluasa, dia kencing, meju, ngenceng, angon pempes. Kalaupun dia ingin berjalan-jalan, dia akan ditatat atau dipegangi oleh orang baru bisa dia berjalan.
Dia itu sekarang bergerak seperti kakek-kakek yang berumur 90 tahunan, yang padahal waktu itu usianya sekitar 60 tahun lebih gitu loh. Coba semeton, menurut kalian salah nggak sih kalau Iloh berpikir bapaknya ini pantas mendapatkan hal seperti itu gitu loh. Waktu berlalu semeton, setelah bapaknya ini sakit-sakitan seperti itu, rumah menjadi damai. Adiknya ini kembali terlihat lebih bahagia, ibunya juga terlihat lebih bahagia. Yang selama ini ibunya ini terlihat sangat tertekan, adik-adiknya ini juga terlihat sangat tertekan. Tapi setelah bapaknya ini sakit, ibu dan juga adik-adik ini terlihat lebih bahagia dan juga lebih terlihat hidup gitu loh semeton. Nah, setelah hari itu, Iloh tidak pernah mau merawat bapaknya. Iloh benar-benar tidak pernah mau lagi berurusan dengan bapaknya. Ketika dia pulang dari tempatnya bekerja, ya kan sebulan atau 2 bulan sekali dia akan pulang. Dia tidak pernah menengok bapaknya. Dia akan membiarkan bapaknya ini hanya diurus oleh ibunya saja. Karena menurut Iloh ya, trauma masa lalu yang dia rasakan ini sampai mati akan dia bawa. Dan sampai sekarang, Iloh umurnya hampir 40 tahun dan dia belum menikah. Karena dia merasa trauma dan sangat takut dengan kejadian yang sudah dilakukan oleh bapaknya. Adik kedua, ketiga, keempat, dan kelimanya sudah menikah. Sekarang adik keenam dan ketujuhnya masih teruna semeton. Dan dia sekarang tinggal dengan kedua orang tuanya di kampung, membantu ibunya merawat bapaknya. Dan astungkara, ibunya ini masih sangat sehat dan juga masih sangat energik. Tapi bapaknya, setelah hari itu, ini tuh sudah sekitar 10 tahun berlalu. Kok 10 tahun, sorry. Itu sudah sekitar berapa puluh tahun gitu loh berlalu, saya lupa ya. Bapaknya masih di tempat tidur, meju ngenceng ngangon pempes. Kalau dia mau jalan-jalan akan dipapah dulu oleh anak-anaknya atau istrinya baru bisa berjalan. Ini adalah cerita dari Iloh, seorang anak yang pernah merasakan trauma masa lalu, yang sampai sekarang sudah berlalu berapa puluh tahun, tapi dia belum bisa move on dari ini semua, semeton. Bagaimana menurut semeton? Kira-kira kalau menurut semeton, apakah semeton akan melakukan hal yang sama seperti Iloh atau bagaimana? Oh ya, saya lupa. Menurut Iloh semetonnya, bapaknya ini tidak pernah membicarakan kenapa dia bisa terluka di bagian kepala. Dan Iloh juga tidak pernah membicarakan ini kepada siapapun kecuali kepada ibunya. Mungkin karena bapaknya ini takut kalau apa yang dia lakukan kepada Iloh akan terbongkar juga, makanya bapaknya ini diam dan tidak membicarakan ini kepada siapapun. Ketika orang-orang bertanya, kenapa kok bapakmu jatuh, kenapa kok bapakmu terluka, Iloh dan juga ibunya cuma bilang, iya bapak jatuh di kamar mandi. Atau mereka cuma bilang, iya bapak ditemukan pingsan karena membentur tembok atau apapun. Pokoknya Iloh dengan ibunya ini berusaha menyembunyikan apa yang sudah terjadi. Bagaimana menurut semeton? Saya tuh tidak menyangka semeton, kenapa di dunia ini ada orang tua atau seorang ayah yang tega melakukan hal seperti ini kepada putri kandungnya. Coba nih semeton, bagaimana menurut kalian? Dan di masa tua ini bapaknya sudah langsung ngalapin apa yang sudah dia lakukan kepada anak-anaknya. Saya tidak berani berkomentar terlalu jauh karena saya juga takut salah gitu. Silakan kalian berkomentar karena saya yakin Iloh pasti akan membaca semua komentar yang masuk. Untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir, sukses semua banget. Jangan lupa like, subscribe, dan juga hidupin lonceng notifikasinya. Karena kedepannya saya akan makin rajin up video baru di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.